Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau mempersembahkan doa malam hari ini. Kami menyerahkan terus semuanya dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, doa malam secara online ini kita adakan secara iman Kristiani, Saudara ya. Dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam besar agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Susi di Grobogan, Ibu Endang Susilowati di Grobogan, yang kemarin sudah kita mulai jawab ya, yaitu tentang hari perhentian dan tempat perhentian. Nah, jadi pertanyaannya begini, satu, hari perhentian yang disediakan Allah di dalam Ibrani pasal 4 itu apakah sama dengan hari kematian? Kemudian yang kedua, tempat perhentian apakah sama dengan sorga? Ini dengan memperhatikan Ibrani pasal 4 ayat 6. Nah, mendahulinya saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca Ibrani pasal 4 ini nanti di doa malam berikutnya kita ingin baca seluruh perikop ya. Tapi kali ini untuk fokus kepada hari perhentian, kita baca ayat 9 dan 10 lebih dulu ya. Ibrani pasal 4 ayat 9 dan 10 saya baca untuk saudara. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, nya huruf besar, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Nya huruf kecil kalau ini ya. Sama seperti Allah berhenti di pekerjaan. Nya huruf besar lagi. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah, telah kita cermati dalam renungan singkat yang lalu bahwa yang dimaksud hari perhentian itu di dalam Perjanjian Lama adalah hari Sabat, yaitu hari ketujuh di mana Tuhan berhenti dari menciptakan dunia, menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk manusia diciptakan pada hari yang ke-6, itu dinyatakan di Kejadian pasal-pasal awal itu, Kejadian pasal 1 dan seterusnya di pasal-pasal awal. Lalu pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti menciptakan segala sesuatu. Ya, hari yang ke-7 itu hari istirahat. Makanya disebut hari Sabat, ya. Dan nanti di kitab Keluaran pada zaman Musa untuk pertama kalinya digunakan istilah hari perhentian, tapi masih tetap menjelaskan tentang hari Sabat itu. Dan bahkan lebih rinci nanti di zaman Musa, hari Sabat itu harus dihormati sedemikian rupa, harus dikuduskan istilahnya. Atau dengan bahasa dunia saya memakai istilah dikeramatkan.
Dan itu serius saudara. Di perjanjian lama itu bahkan orang yang melanggar kekudusan pada hari Sabat itu dihukum mati. Nah itu jadi dahsyat itu. Nah ini Taurat, hukum Taurat diatur oleh Tuhan. Nah jadi istilah hari perhentian itu di perjanjian lama dimengerti sebagai hari Sabat, yaitu hari ketujuh yang harus dikeramatkan dengan serius oleh umat pilihan Tuhan. Nah sampai kepada kita yang hidup dalam perjanjian baru, maka peraturan itu tidak seketat dulu lagi. Tidak seketat dulu lagi, atau bahkan ayatnya mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan, tapi tidak dihilangkan. Nah, coba kita perhatikan. Ini dasarnya ada di 2 Efesus, saya ulangi, Efesus pasal 2 maksudnya. Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Nanti dibaca seluruh bagian itu, tapi saya hanya ingin membaca ayat 14 sampai 16 dulu ya. Mulai ayat 14 saya baca, firman Tuhan berkata begini. Karena dialah, yang dimaksud dia itu di sini Tuhan Yesus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perhatikan ini ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah ini jadi saudara, perhatikan di sini, dengan matinya sebagai manusia, Tuhan Yesus sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Jadi Taurat sudah dibatalkan, tapi tidak digunakan istilah dihilangkan. Karena apa? Karena di situ masih ada kalimat kelanjutannya, yaitu untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam diri Yesus Kristus. Nah makanya gampangannya begini. Manusia itu mengerti hal-hal yang disebut jahat itu dari hukum Taurat. Mengerti kalau membunuh itu jahat, tidak boleh, membunuh itu dosa. Apalagi berzina, menipu, mencuri, berdusta, itu dan lain-lain itu ya. Itu mengertinya dari hukum Taurat. Nah pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus sudah menebus kita, apakah peraturan tentang petunjuk mengenai yang jahat dan yang baik itu dihilangkan? Tidak ya, hanya sudah dibatalkan. Jadi peraturan Taurat, peraturan ketat yang bahkan dulu itu hukumannya mati, itu sudah tidak ada lagi. Tapi diciptakan oleh Tuhan Yesus dengan penebusannya itu menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus Kristus. Nah, yang luar biasa adalah hikmat Tuhan itu seperti yang kita rasakan sekarang. Tuhan dengan hikmatnya kemudian memberikan kepada kita Taurat tidak dibatalkan. Taurat tidak dihilangkan, ya. Taurat dibatalkan, tapi tidak dihilangkan. Nah, tetapi di perjanjian baru kita memiliki kemampuan untuk mengatasi, dalam tanda petik, mengatasi Taurat itu. Karena apa? Karena tanggungan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu ya. Saya berharap saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi sebagai contoh begini, contohnya aja. Dulu yang disebut hari ke-7 itu justru kalau dihitung-hitung menurut perhitungan banyak para ahli itu hari Sabtu malahan. Tapi sekarang hari ke-7 itu kan hari Minggu. Nah pertanyaannya, hari Minggu sudah tidak berlaku ketat seperti dulu lagi, ya saudara. Kalau diperlakukan seperti dulu, orang bepergian lebih dari 2 kilo dihukum mati. Loh ya, orang melakukan sesuatu di hari Sabat dihukum mati, kayak gitu. Ya. Tapi sekarang apakah hari Sabat itu dihilangkan? Enggak. Tetap ada, tapi
Di perjanjian baru pada zaman kita mengkhususkan hari itu. Ya tetap kita keramatkan dalam tanda petik, kita kuduskan. Untuk apa? Untuk mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan. Makanya kalau mengingat ini baru kita itu merasakan anugerah Tuhan yang besar. Makanya saudara kalau kita merenungkan, terus sekarang ini kita mendapati ada orang yang untuk pergi ke gereja dikalahkan dengan pekerjaan yang lain. Itu sepertinya kok kalau ya gimana gitu loh. Saya mau menggunakan istilah-istilah yang tidak baik nanti takut tersinggung. Tapi begini, kalau zaman dulu aja hari Sabat kalau melakukan pekerjaan itu dihukum mati. Nah sekarang di zaman perjanjian baru ini hanya dituntut untuk menyediakan beberapa saat lamanya mempersembahkan ibadah kita. Tidak mau, malas atau nggak mau datang atau dengan alasan apapun juga dikalahkan dengan hal-hal yang lain, itu artinya tidak mengutamakan Tuhan. Wah itu kok seperti kurang menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, makanya sekali lagi ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Kalau ini serius saya katakan, siapapun kalau mau mendiskusikan dengan saya hadapi. Kalau ikut Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Saya bisa menunjukkan banyak bagian Alkitab tidak sungguh-sungguh, tidak diperhitungkan sama Tuhan. Loh, serius saya berkata, saya bisa menunjukkan banyak bagian dari firman Tuhan. Ikut Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Gitu. Ya karena kan hukum utamanya aja, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah itu. Nah mengenai hari perhentian, jadi yang dimengerti sebagai hari ke-7 di Sabat, sebagaimana hal-hal yang lain tadi hanya dicontohkan hari Minggu tadi ya. Sebetulnya masih ada poin-poin lainnya yang dicontohkan, yang di Taurat itu ketat banget, sekarang ini masih tetap berlaku, tetapi hukumannya tidak seperti yang dihukum Taurat karena sudah diwakili oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, ini pengertian yang pertama, kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita lebih rinci lagi. Nah, kalau kita memperluas pemahaman kita kepada istilah hari perhentian, saudara, maka kita juga mendapatkan adanya istilah lain, yaitu hari Tuhan. Hari Tuhan ini nanti di bagian awal dari surat 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang ketiga tepatnya. Itu antara ayat 7 ke bawah itu. Nah, di sana nanti ada yang disebut hari Tuhan. Loh, nah ini nanti juga ada kaitannya dengan hari perhentian. Apa toh itu hari Tuhan? Saudara, ternyata di sana dijelaskan nanti ada hari penghakiman. Hari Tuhan dimengerti sebagai akhir dari segala sesuatu setelah hari penghakiman. Di 2 Petrus pasal 3 ayat 7 nanti disebutkan ada hari penghakiman. Jadi saya menerimanya ini sebagai akhir zaman nantinya. Lalu nanti kalau kita membaca 2 Petrus pasal 3, ya kita baca aja Pak ya. Sebaiknya kita baca aja walaupun tidak semua ya, karena sekali lagi menyingkat waktu. 2 Petrus 2 Petrus pasal 3 ya, ketemu lagi. Wah ini Alkitab dengan gadget itu kadang-kadang hilang sendiri kayak gitu kan, memang ya inilah. Saya baca mulai ayat 7. 2 Petrus pasal 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, dunia ini ada di situ dikatakan disimpan untuk hari penghakiman. Ada hari penghakiman. Lalu lanjut ayat ke 10 ya, 10. Tetapi hari Tuhan, nah, sekarang ada istilah. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, hari Tuhan, hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya. Nanti kita baca sampai ayat 14, tapi sekarang sampai ayat 13 dulu. Jadi bagian firman Tuhan ini menyatakan kepada kita ada yang disebut hari penghakiman, hari Tuhan, di mana unsur dunia lenyap, lalu diganti langit yang baru dengan bumi yang baru. Nah, itulah yang juga bisa dimengerti sebagai hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dan seterusnya. Nah, jadi sekarang kita dapati paling tidak dua pengertian. Satu yang disebut hari perhentian itu adalah hari Sabat, ya, hanya hari ketujuh zaman dulu. Nah, kemudian sekarang kita di zaman Perjanjian Baru juga mendapati lagi hari perhentian itu hari Tuhan. Ya, jadi di sini tidak dijelaskan dengan rinci, tapi saya menerimanya, saudara. Ini nanti dunia ini akan lenyap, dan kalau dikatakan akan ada dunia baru, langit yang baru dan bumi yang baru, itu berarti kemungkinan, namanya tafsiran saya, kemungkinan sudah tidak ada orang kawin mengawinkan dan kelahiran akan berhenti. Jadi jumlah umat manusia tidak akan bertambah lagi, tapi nanti ada penghakiman, orang-orang benar akan dikumpulkan Tuhan ada di tempat kemuliaan di hadapannya, tapi orang-orang yang sampai akhir hidupnya tetap tidak bertobat menjadi jahat dan seterusnya, orang-orang yang oleh Tuhan Yesus dijelaskan sebagai domba dan kambing itu, ya toh. Nah itu makanya ini kalau yang tidak serius memperhatikan firman Tuhan tidak akan mengerti dan mungkin tidak menggubris hal-hal semacam ini. Tapi bagi kita, mari kita perhatikan. Nanti akan ada hari penghakiman, di mana dibedakan antara domba dan kambing dikatakan. Itu di kitab Injil, ya nanti saudara cari boleh. Nah kemudian yang berikutnya kita dapati pernyataan yang ada kaitannya dengan hari perhentian ini juga pada awal surat Ibrani yang tadi sudah kita baca awal tadi loh. Coba perhatikan di situ. Saya baca sekali lagi ya. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Disebut hari perhentian toh. Hari ketujuh bagi umat Allah, sebab perhatikan ini ayat ini. Barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, nyanya huruf besar. Sekali lagi. Ia sendiri manusia itu telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah, jadi di surat Ibrani ini dinyatakan bahwa ada waktu manusia itu sampai kepada perhentian. Manusia tidak melakukan apa-apa lagi. Seperti Tuhan berhenti pada hari ketujuh, Tuhan berhenti tidak menciptakan lagi. Berhenti dari pekerjaannya, dikatakan seperti itu oleh firman Tuhan. Nah, kapan itu hari di mana manusia berhenti total dari segala pekerjaannya itu? Yang kita dapati kan tadi yang di atas dijelaskan bahwa akan ada akhir dunia. Tapi akhir dunia mungkin belum datang. Nah, tapi kalau manusia sudah mati, ya. Jadi itulah akhir zaman dari setiap individu seperti itu. Makanya kemarin dulu saya sudah menyinggung di salah satu, saya ingat sepertinya renungan malam kita juga, ya toh. Jadi yang sering orang menyebutnya hari kiamat atau ya yang di sini pakai istilah hari perhentian, hari akhir zaman. Itu kalau dunia lenyap tadi. Tapi kalau dunia belum lenyap, hanya kitanya yang mati. Gitu. Siapapun ini. Nah, gitu loh. Ya, kita berdoa minta kepada Tuhan diberi umur panjang dan masih terus dapat menikmati kehidupan dan melayani Tuhan dengan nikmat seperti ini. Tapi setiap manusia akan ada akhir usia. Nah, kalau manusia itu nanti mengakhiri hidupnya dengan cara apapun juga dan kapanpun, nah itu artinya itu hari perhentian, bukan bagi yang bersangkutan, maksud saya hari perhentian bagi yang bersangkutan. Nah sampai di sini sekarang kita bisa menjawab seperti yang Bu Susi tanyakan gitu. Hari perhentian apakah sama dengan hari kematian?
Jawabannya bisa iya. Seperti itu, karena sampai sekarang ini kan berarti dari mulai perenungan kemarin kita mendapati ada 3 pengertian. Satu, yang disebut hari perhentian sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari perenungan firman Tuhan adalah hari Sabat. Ya, jadi zaman dulu, zaman Musa itu sampai sebelum Tuhan Yesus hadir, sampai kitab Maleakhi, kalau di kitab suci kita yang disebut Perjanjian Lama, itu yang disebut hari perhentian itu hari ke-7, hari Sabat. Sudah, itu pengertian pertama. Lalu pengertian yang kedua adalah hari perhentian itu dimengerti sebagai akhir zaman. Semuanya nanti berhenti. Bahkan dunia ini juga berhenti. Dunia yang lama ini sudah tidak ada lagi, akan diganti oleh Tuhan dengan langit baru, bumi yang baru. Itu disebut hari perhentian juga. Bisa disebut hari perhentian juga. Nah, lalu pengertian yang ketiga, hari perhentian itu juga bisa untuk menyebut hari kematian. Jadi kalau orang sudah dipanggil Tuhan, artinya orang itu sudah berhenti dari melakukan pekerjaannya, berhenti dari segala sesuatu, karena orang itu sudah masuk dalam dunia kematian, sudah berhenti dari hidup. Seperti itu. Nah, dengan demikian maka saya berharap pertanyaan Ibu Endang Susilowati yang pertama sudah terjawab. Nah, tapi terus apa nilai yang dapat kita peroleh dari pembahasan ini, saudara ya? Nilai yang dapat kita peroleh dari pembahasan ini, saya ingin mengetengahkan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. Tadi kan baru kita baca sampai ayat 13. Yang ke-14 ini menjadi hal penting untuk kita ingat. Ini sebuah hal penting untuk kita ingat, atau kalau saudara boleh menyebut kesimpulan dari renungan sore ini, atau juga sebuah nilai, itu boleh. Tapi ayat 14 dari 2 Petrus pasal 3 ini penting. Bunyinya begini: sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini ayat 14 yang penting di bagian bawah dari ayat-ayat atau bagian firman Tuhan yang menjelaskan soal hari penghakiman dan hari Tuhan tadi. Bunyinya, nah saya baca sekali lagi, ini yang penting. Jadi kita harus membuat diri kita tak bercacat menjelang hari perhentian itu. Itu. Sekali lagi, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat, kita melayani Tuhan dengan doa, termasuk mendoakan hal-hal yang harus kita doakan dalam doa syafaat ini, juga nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pertanyaan dari hamba-Mu melalui program online ini. Kami mengucap syukur sehingga kami diperkaya untuk lebih mengerti lagi pengenalan kami akan Tuhan, dan kami sekarang berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang memberikan kesejahteraan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami, karena kami tinggal di tempat yang berbeda, tapi oleh anugerah Tuhan, maka kami diberi kesejahteraan oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan segala hal yang kami kerjakan, baik dalam pekerjaan kami, dalam keseharian kami, maupun dalam pelayanan kami onsite maupun online. Tuhan yang menolong kami sehingga kami dapat menyempurnakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa ini untuk menyelesaikan doa-doa kami, juga merenungkan firman Tuhan yang membawa pemahaman, pembekalan luar biasa dalam hidup kerohanian kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sekarang menyerahkan nama-nama
yang masih harus kami panjatkan dalam doa yang membutuhkan kesembuhan, terutama kami menyerahkan dan kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Miske Tombek Sutikno Hadiwijaya, saudara kami Elizabeth Sri Mintawati Indah Purwaning Tias semuanya di Purwodadi, saudara kami Anak Alek Yohano Wibowo, saudara kami Sutiyah semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati semuanya di Semarang. Kami bahkan juga berdoa untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi dalam doa ini, tapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan saat ini. Tuhan yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Terima kasih setiap hari dengan ini Tuhan memberikan kepada kami. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara, saya kembali izinkan tetap mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu setiap jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada doa pagi juga. Jadi saudara kalau mau mengikuti live streaming itu pada jam-jam tersebut ya. Yang tidak bisa sore, saudara ikut yang pagi jam 5, saudara. Senin sampai Sabtu setiap jam 5 pagi itu temanya malah membahas seluruh isi Alkitab secara berurutan. Ini anugerah besar, silahkan saudara mengikutinya. Kami tunggu, saudara ya. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami dengan dukungan apapun juga. Doa kami Tuhan yang membalas lipat kali ganda sesuai dengan kemurahan Tuhan. Dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.